Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Abdullah Hadi, calon guru penggerak angkatan kelima Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di SDN Dukuh 05 Pagi, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Fasil saya yaitu Ibu Novianti Islaya, sedangkan pengajar praktek saya yaitu Ibu Tri Rahayu Riswanti. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya sudah mencoba mewawancarai 3 kepala sekolah di wilayah dekat sekolah yang saya tugas. Yang pertama yaitu kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Suwarno SPD, kepala sekolah SDN Dukuh 05 Pagi. Selanjutnya saya wawancara dengan Ibu Nur Aminah Sihotang SPD, beliau kepala sekolah SDN Dukuh 08. Dan wawancara yang terakhir atau yang ketiga dengan Ibu Dr. Anda Endah Puwaningsari MPD, beliau kepala sekolah penggerak yaitu tempat tugas di SDN Dukuh 04. Dari ketiga proses wawancara yang sudah saya lakukan, saya akan menganalisis atau merefleksikan hasil wawancara ketiga kepala sekolah tersebut. Yang pertama, bahwa dalam pengambilan keputusan ketiga kepala sekolah, ketiganya sama-sama dilakukan secara objektif, secara berkeadilan, secara tegas, dan secara otoriter positif. Di sini ada kepala sekolah yang ada kalanya kita harus bersikap otoriter, tapi otoriter yang positif, karena keputusan tersebut benar-benar harus cepat ya diambil oleh kepala sekolah. Dan selanjutnya selain tegas juga kekeluargaan. Jadi kepala sekolah juga mengharapkan dengan proses kekeluargaan itu bisa keputusan yang diambil bisa diterima dan bermanfaat untuk semua. Selanjutnya untuk konsep ya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, kalau saya bisa menilai ketiga kepala sekolah sudah menjalani beberapa konsep tersebut, walaupun ya ada beberapa yang kurang, beberapa yang belum memenuhi konsep 439, tapi ketiganya sudah ada nilai-nilai yang bisa diambil atau diterapkan dari konsep 439 tersebut. Kemudian untuk persamaan dan perbedaan dari 3 kepala sekolah yang bisa saya analisis, yaitu bahwa umumnya ketiga kepala sekolah dalam mengidentifikasi suatu masalah itu sama-sama mengambil keputusan secara bertahap ya, secara kontinu, tidak serta-merta langsung keputusan sendiri, tapi melalui beberapa tahapan. Itu yang saya coba cermati, dan selalu melibatkan warga sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, baik itu rekan sejawat, dengan melibatkan orang tua siswa, bahkan dengan komite atau dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, kalau kita lihat perbedaan sebenarnya tidak terlalu mendasar, tapi sangat terlihat ketika saya mewawancarai 2 kepala sekolah imbas ya, dengan 1 kepala sekolah sudah kepala sekolah penggerak. Itu sangat ada perbedaan sedikit, walaupun semua keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman yang sudah beliau atau kepala sekolah lakukan itu sudah baik, sudah bijak gitu.
Selanjutnya bahwa rencana ke depan ya. Di sini rencana ke depan dari dua kepala sekolah ya. Dalam rencana ke depannya akan mencoba menerapkan 4 paradigma ya, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Sedangkan satu kepala sekolah penggerak sudah menerapkan dan tinggal melanjutkan, memperbaiki dan mengoptimalkan keputusan-keputusan berdasarkan konsep 439, sehingga apa yang sudah menjadi dasar dari suatu keputusan bisa dengan cepat, dengan bijak diputuskan berdasarkan konsep tersebut. Selanjutnya untuk penerapan dilema etika pada murid dan guru. Ya, di sini saya mencoba untuk meyakinkan bahwa suatu dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika wali kelas harus memilih ya, antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu secara moralnya benar gitu. Yaitu di sini saya mulai dengan menjalin komunikasi ya, dan berdiskusi dengan rekan sejawat ya, berbagi wawasan bagaimana memahami konsep dilema etika ya, sehingga kita bisa sama-sama mencarikan solusi dan permasalahan khususnya di kelas ya yang kita hadapi bersama dengan rekan sejawat itu bisa kita aplikasikan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga semuanya berpihak kepada murid. Kalau kita lihat dari konsepnya, yaitu yang pertama bahwa 4 paradigma ya dalam pengambilan keputusan di sini, individu ya versus community, terus keadilan versus rasa kasihan. Yang ketiga paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip yang selalu digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, dari 4 paradigma dan 3 prinsip tersebut ada 9 pengujian yang ini langkah-langkah yang bisa saya ambil dari konsep yang sudah diterapkan di modul, yaitu yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yang ketiga mengumpulkan fakta yang relevan, yang keempat melakukan pengujian benar atau salah ya dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran atau uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. Dari ketiga kepala sekolah yang sudah saya wawancarai, di sini saya bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, untuk kepala sekolah Bapak Suwarno, dengan kasus sikap dan ucapan murid di sini, Bapak Suwarno mengatakan yang urgent atau yang utama itulah keputusan yang beliau akan selalu terapkan. Yang kedua, beliau akan selalu mengumpulkan semua rekan guru dalam setiap pengambilan keputusan, dan beliau juga mengatakan ada waktunya kepala sekolah harus berlaku otoriter yang positif, melakukan briefing harian, serta setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang penting keamanan, kenyamanan, dan kerapihan dalam pembelajaran itu selalu beliau terapkan. Yang kedua, untuk Ibu Nur Aminah, Kepala Sekolah SD 08, dengan kasus anak yang kurang mampu, di sini beliau mengedepankan anak adalah prioritas
ya. Jadi sisi baiknya yang lebih utama itu yang selalu beliau terapkan dalam pengambilan keputusan melibatkan anak, orang tua, dan sekolah. Beliau juga selalu berkoordinasi dengan dan berdiskusi ya dengan kepala sekolah lain atau dengan guru-guru yang lebih senior, sehingga ketika akan memanggil orang tua udah punya dasar ya, sehingga apapun yang diputuskan itu bisa diterima oleh orang tua. Terus yang selanjutnya, Ibu Nur Aminah juga pendekatannya tetap kekeluargaan, selalu tegas dan tetap prioritas kepada anak yang kurang mampu. Yang terakhir di sini untuk Ibu Endah Purwaningsari, kasusnya anak yang tidak pernah masuk sekolah. Ini beliau dengan tegas sudah melakukan visit home, ya, sudah komunikasi dengan etikat baik, tapi tidak ada umpan baliknya gitu. Terus akhirnya beliau memutuskan anak tersebut tidak harus dinaikkan. Jadi ini keputusan yang sudah dia ambil, sudah melalui konsultasi dengan pengawas, dengan kasatnak, sehingga resikonya ya kelasnya harus overload ya. Itu sebagai bagian dari shock terapi menurut beliau, agar orang tua banyak yang berpikir bahwa tidak semudah itu untuk anak bisa naik sekolah. Yang terakhir, beliau juga koordinasi dan diskusi dan berkolaborasi sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sebagai jariah atau tabungan kebaikan dan sikap sosial ya. Jadi dari ketiga pimpinan kepala sekolah yang sudah saya mencoba wawancarai, alhamdulillah ketiganya sudah menerapkan, hanya penerapannya perlu proses sehingga kedepannya mungkin pembelajaran tersebut akan bermanfaat untuk sekolah masing-masing. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.